Halo Sora, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Kita hari ini akan mulai lagi pembacaannya, ya, yaitu judulnya adalah Yang Ingin Perjumpaan Fisik Denganmu Segera. Yang Ingin Perjumpaan Fisik Denganmu Segera. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Jadi ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Dan Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Kalau ingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu, silakan personal reading di Instagram Sora @sora_tarot. Kita lihat dulu ya teman-teman, ada energi seperti apa antara kamu dan dia yang ingin perjumpaan fisik dengan kamu segera. Oke, jelas ya, yang pingin perjumpaan fisik sama kamu ini seseorang yang sudah sangat-sangat kangen sama kamu, ya. Dia itu lagi rajin-rajinnya ngeliatin foto kamu, mungkin di handphone, mungkin di foto kertas gitu ya, dalam bentuk fisik. Mungkin dia taruh foto kamu di dompetnya dia gitu ya. Dan kalau Sora lihat, ketika lihat foto kamu tuh teringatlah semua kenangan-kenangan yang kalian pernah lewati sama-sama ya. Pikirannya bernostalgia teman-teman ya. Jadi dia jelas ya teman-teman ini kangen sama kamu. Dan kalau Sora lihat di sini, kalian itu mungkin sering banget jalan bareng. Terus habisnya kalau jalan bareng mungkin foto bareng gitu ya teman-teman. Dan kenapa dia itu pengen perjumpaan fisik dengan kamu segera? Orang ini itu ada satu sisi dimana dia itu masih ada sisi yang dia itu sangat-sangat butuh sama kamu. Dia ada sisi terobsesi sama kamu. Ada sisi dia bergantung sama kamu atau melekat sama kamu teman-teman ya. Mungkin sekali orang ini sekarang itu sedang sampai ke titik nadirnya. Untuk yang namanya kangennya itu lagi sampai ke titik puncaknya. Karena selama ini mungkin sekali dia itu banyak memblocking perasaan dia, banyak memblocking emosi dia. Karena mungkin saja ya ada banyak kendala yang mungkin membuat dia menahan-nahan diri ke kamu ya. Dan kalau Sora lihat di sini ya, kenangan-kenangan di antara kalian itu sudah terlalu banyak sekali ya. Dan kita coba lihat di sini ya. Dia itu, kalian itu ada ya yang mungkin ya menjadi suatu perbedaan atau menjadi suatu kendala dalam hubungan kalian adalah adanya perbedaan sudut pandang. Jadi mungkin banget perbedaan pemikiran kamu dan dia ya. Jadi mungkin banget kalian itu beda sebenarnya pemikirannya ya. Tapi kalau Sora lihat, kenangan-kenangan yang ada itu susah untuk dilupakan ya. Dan kedatangan dia ke sini teman-teman, karena dia sudah lama sekali ya memikirkan kamu berulang-ulang di kepalanya, terus-terusan membayangkan kamu terus-terusan menghayalkan kamu secara berturut-turut membayangkan kamu. Jadi begitu banyak kejadian-kejadian ya, baik yang baik maupun yang kurang baik ya, dari kenangan kalian, kangennya kalian, rindunya kalian, keributan ataupun bahkan hal-hal baik itu semua bercampur aduk, semua ada di kepala dia jadi sesuatu yang kusut gitu ya. Jadi kayak antara rindu, pusing, cemas, gelisah, rasa bersalah tuh. Sehingga memang yang paling diinginkan ya cuma dengan pertemuan fisik gitu loh ya. Kalau dengan adanya pertemuan fisik, dengan adanya perjumpaan fisik, perasaan itu akan lebih bisa, rindu itu dituangkan dengan lebih tumpah gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita bersentuhan secara fisik sama orang, melihat orang secara langsung, komunikasi langsung sama orang, otomatis itu berbeda dengan secara online gitu ya. Dia pengen ketemu kamu, pengen bicara sama kamu. Paling nggak walaupun nggak bicara pun duduk diem-dieman, memandang kamu, meluk kamu gitu ya. Ketemu sama kamu aja tuh rasanya udah kayak dapat booster vitamin semangat luar biasa. Oke? Nah, orang ini ketemu pengen bicara sama kamu teman-teman ya. Jadi ini juga mungkin adalah energi dari seseorang yang sudah lama kamu tunggu. Kamu mungkin menunggu dia datang, menunggu dia berikan kabar, menunggu untuk bisa banyak bicara lagi sama kamu teman-teman. Jadi ini memang adalah pertemuan yang sudah ditunggu-tunggu oleh kalian berdua, perjumpaan ini ya. Ada pembicaraan ya.
Orang ini mungkin lama ya menyimpan perasaan dia sama kamu, menutup-nutupi perasaannya dia, teman-teman ya, kayak seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Tapi ini juga yang membuat situasi mungkin jadi satu kendala, yaitu adanya sikapnya dia yang menjaga jarak dan banyak hal yang seperti dia tutup-tutupin ya. Kurangnya suatu keterbukaan yang jadi masalah dalam hubungan ini, teman-teman ya. Dan sangat mungkin sekali ya, orang ini itu ada yang cenderung, mungkin ada yang sedikit agak genit, agak flirting, entah itu memang suka tebar pesona ke sana dan kemari. Dan di sini juga akhirnya ada situasi orang ketiga yang mungkin membuat kalian tertunda juga untuk ketemu ya, teman-teman. Tapi pada akhirnya energi rasa sayang kamu, energi rasa cinta kamu yang besar sama orang ini ya, dan selalu kamu berikan tanpa syarat ke dia, pada akhirnya membawa orang ini kembali ke kamu ya. Jadi walaupun dia tuh sama yang lain banyak main, ketika sama kamu itu dia tahu ada sayang yang tulus, ada cinta yang tulus. Jadi akhirnya berjalan dengan waktu ya, setelah berproses, pada akhirnya dia itu akan selalu kembali ke kamu, seperti satu putaran waktu di mana ya ujung-ujungnya balik lagi ke kamu gitu ya, karena dia tahu yang paling sayang dia, paling cinta dia pakai tulus gitu ya, bisa nyimbangin dia yang memang hanya kamu. Kedatangan dia ini juga adalah setelah energi dia sudah banyak bertumbuh, sudah banyak berproses, sudah lebih stabil ya. Jadi dia ingin jumpa sama kamu ketika energi dia sudah lebih stabil, sudah lebih aman situasi dan keadaannya dia, teman-teman ya. Sehingga dia itu pingin kayak mengungkapkan cintanya dia, mengungkapkan sayangnya dia, kalau dia memikirkan kamu, kalau dia itu sangat kangen sama kamu. Kita lihat siapakah orang ini. Teman-teman, sebelumnya orang ini tuh memang punya sikap yang cenderung pasif, pasrah, tidak banyak pergerakan ya. Dan dia itu tipenya mengikuti arus gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan ada yang menggantungkan hubungannya sama kamu, itu ada ya, sehingga kalian tuh hubungannya belum jelas sebelumnya ya, lanjut apa udahan gitu ya. Dan secara pemikiran, komunikasi dia tuh kadang-kadang dia bisa ego untuk memaksakan komunikasi dia sama kamu, apa yang dia pikirkan sama kamu gitu ya. Kalian tuh di sini memang ada satu isu juga, mungkin komunikasi di sana, teman-teman ya. Ada analisa di sana. Secara situasi keuangan pun dia sedang berusaha untuk mempertahankan situasi keuangannya dia. Jadi ada beberapa di sini yang sedang mempertahankan situasi keuangan ya. Keuangan dia sedang dalam di ujung tanduk ya. Ada sih ada, tapi mungkin bisa saja jadi sesuatu yang bisa berbahaya kalau dia nggak bisa menyelesaikan. Orang ini tuh memang ada bagian dari takdir semesta untuk dipertemukan sama kamu ya. Jadi orang ini itu punya pikiran yang luas ya, banyak yang dia inginkan, banyak yang mau dia gapai. Dan orang ini itu juga merasa bahwa hidupnya dia itu tipe yang memang gimana ya, Sora bilangnya ya. Ada orang yang tipenya itu kalau belum benar-benar terpojok, kalau belum benar-benar dalam poin terbawah gitu ya, baru dia akan melakukan pergerakan. Karena orang ini tuh tipe yang sebenarnya bukan inisiatif ya. Jadi seperti menunggu, teman-teman ya. Kalau Sora lihat di sini, menunggu situasi membaik, menunggu keadaan membaik gitu ya. Bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu? Teman-teman, dia selalu punya gairah sama kamu. Ada sesuatu yang menarik dari dalam diri kamu, dan dia selalu kayak kepingin kamu bisa taking care diri dia. Dan ada gairah secara sex appeal ya, dan dia juga tertarik sama kamu secara perasaan. Tapi di satu sisi lain, dia merasa ada energi mungkin saja ya, secara logika kamu mungkin sudah nggak mau sama dia, atau kamu mungkin sudah memilih untuk move on dari dia, teman-teman. Dia cuma berharap bahwa masih bisa kalian itu maju, masih bisa kalian itu berhasil. Dia itu berharap masih bisa menggiring hubungan ini ke arah yang dia mau gitu ya. Gitu. Lalu ada energi apa lagi? Orang ini, kamu tuh mungkin sedang fokus sama diri kamu sendiri gitu ya. Kamu sedang enjoy sama diri kamu sendiri, yang dalam tanda kutip kamu merasa dalam situasi yang kamu tuh kayak ya udah, aku enjoy sama teman aku single, aku fokus sama diri aku sendiri ya, teman-teman.
Karena ketika dia seperti itu, dia ada lukain kamu, dia ada kecewain kamu dengan kepura-puraan atau ada orang ketiga, gitu ya teman-teman. Dan di sini ada pola-pola yang berulang, sehingga kamu mungkin banget capek, lelah gitu ya. Akhirnya kamu memilih untuk ya udah deh, kamu gituin aku, kamu pergi, aku pun mencoba untuk mengabaikan. Artinya kamu berusaha untuk menghentikan pattern yang ada dalam hubungan kalian. Jadi kamu mencoba untuk keluar dari segala sesuatu yang gak baik. Perasaan kamu sama dia tuh sebenarnya udah sangat-sangat banyak. Perasaan kamu ke dia tuh juga sangat-sangat intens gitu loh ya, kalau yang Sora lihat. Tapi kamu realistis gitu ya, apakah memang ini bisa diperjuangkan atau enggak? Karena kamu tuh orang yang butuh untuk cinta itu ya harus nyata. Cinta itu harus real, nggak cuma diomongan doang gitu loh. Secara perasaan kamu terhubung sama dia. Tadi udah ada kartu King of Queen of Cups ya. Jadi kamu tuh lebih banyak pakai perasaan sama dia gitu loh. Secara emosional kamu sangat dalam sama dia perasaannya. Kamu juga masih ada gairah sama dia, masih ada rasa pingin tahu soal dia gitu ya. Walaupun kamu juga realistis gitu ya. Mungkin di satu sisi lain perasaan kamu itu, kamu mulai tahan-tahan perasaan kamu gitu ya. Karena kamu merasa ini worth gak untuk diperjuangkan. Karena kamu sudah capek ya. Di sini merasa frustasi, stres dengan banyaknya ego, banyaknya ketakutan, banyaknya susah mau ngalah gitu ya teman-teman. Sehingga mungkin banget kamu capek ngadepinnya. Kamu berusaha untuk ya udah deh, aku jalan, aku terusin hidup aku mencoba untuk memperbaiki hidup aku sendiri. Lalu apa yang membuat dia tersadar ya, pengen jumpa sama kamu? Teman-teman, ketika itu dia baru mulai menyadari bahwa selama ini dia tidak banyak menghargai pengorbanan kamu. Dia tidak banyak melihat bagaimana kamu selama ini sudah berfokus untuk dia gitu ya. Dan dia tahu gitu ya, dia itu banyak mematahkan hati kamu, banyak bawa hubungan ini tuh dalam tanda kutip energinya itu nggak bagus gitu ya. Artinya dia banyak membawa negativity gitu loh ya. Dan dia tahu akhirnya banyak hal-hal yang kayak aku kurang menghargai kamu. Terus habis itu kayak dia punya sisi-sisi yang harus dia selesain. Karena di sini dia mulai melihat bahwa ya memang banyak dari mereka yang menyadari aku tuh yang bermasalah gitu loh. Sebenarnya kamu datang ke dalam kehidupan dia itu membawa banyak trigger gitu ya, untuk memancing dia untuk berubah, memancing dia untuk berproses. Sisi-sisi di dalam diri dia pun harus dia lewati ketika sama kamu. Kamu tuh kayak ngebawa sisi dia yang lain tuh harus dia hadapin ya. Ada sisi buruknya dia, ada hal-hal buruk dalam dirinya dia ya. Dan dia ngerasa dia pun berusaha sebenarnya untuk melepaskan ikatan dari kamu ya sebenarnya. Dan kamu tuh, dia ngerasa kamu tuh udah pingin move on dari dia gitu loh. Cuman ya begitu, setiap kali dia berprogres rasanya seperti sulit. Energi dia itu ketika tidak ada kamu banyak rasa kesedihan, banyak melo, banyak gak semangat. Di sini ada grief ya. Jadi banyak sedih, banyak melo, banyak gak semangat. Dan dia tahu sikapnya dia yang tidak tegas dalam mengambil keputusan, dalam tidak jelas dalam bersikap. Itu juga yang jadi salah satu masalah terbesar dalam hubungan. Jadi kayak misalnya mau kamu tapi mau juga yang lain. Dan rasa dia sangat-sangat kesepian itu sangat-sangat mendalam. Maka yang dia inginkan adalah pertemuan fisik dengan kamu, karena di sini ada rasa kesepian yang mendalam, teman-teman. Dia sudah capek untuk membohongi hatinya, dirinya gitu ya. Kalau sholat di sini dia pingin jujur apa adanya. Kalau dia itu sebenarnya kangen. Orang ini punya pride yang tinggi, ya, harga dirinya tinggi, ada kesombongan juga di sana gitu loh ya. Tapi di sini kenyataan perasaan membuat dia harus jujur sama hati dia sendiri gitu ya. Dan di sini dia belajar banget nilai yang namanya kepercayaan. Ternyata orang kalau udah dipercaya tuh gimana sih menghargai. Sekarang mungkin banget dia tidak punya orang yang bisa dipercaya seperti kamu. Atau mungkin dia tidak mendapati ada orang yang bisa percaya dia seperti kamu percaya dia.
Kalian itu punya banyak perbedaan yang cukup kontras gitu ya. Tapi perbedaan kalian juga yang justru malah membuat orang ini ngerasa perbedaan di antara kita itu malah membuat kita jadi saling mengisi. Dan sekarang dia merasakan apa yang dulu kamu rasain ya. Mungkin ada rasa kesepian, ada rasa sedih, ada rasa kangen, kecewa. Kamu dulu pernah merasakan itu, dia sekarang merasakan hal yang sama. Dan perasaan bersalah itu berputar di dirinya dia, karena dia tahu dia yang salah, karena dia tahu dia yang berbohong dan sebagainya. Apalagi sebelumnya banyak ya yang malah menyalahkan kamu balik ya. Jadi ibaratnya cuci tangan gitu ya. Perasaan dia ke kamu, perasaan dia ke kamu. Oke. Dia itu takut ketika terlalu serius hubungannya, karena memang ada beberapa belum siap secara komitmen gitu loh ya. Dan apalagi orang ini pernah disakiti sebelumnya, jadi ketika pernah disakiti nyakitin orang. Itulah kalau orang belum bijak. Di satu sisi lain, tidak ada yang bisa dibandingin sama kamu. No one others compares to you ya. Dia berusaha untuk berubah, makanya dia mau nunjukin, mau jumpa sama kamu langsung untuk tunjukin bahwa aku bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Dia belum benar-benar memahami koneksi di antara kalian itu seperti apa, tapi dia cuma pengen ketemu karena dia tahu dia kangen ya. Yang dia cuma bisa pikirin sekarang ini adalah selalu bagaimana dia masih sangat-sangat berfokus sama kamu, dia sangat-sangat butuh energi kamu. Dia banyak terkontrol sebelumnya oleh pihak luar, perasaannya dia oleh pihak luar dan sebagainya. Sehingga orang ini sebelumnya memang kurang punya yang namanya ketegasan. Dia berharap kamu tidak membenci dia ketika dia menghilang dari dalam hidup kamu ya. Karena dia tahu kamu sebenarnya nggak layak untuk mendapatkan itu. Dan dia tahu ya, pada saat-saat ini gitu ya, dan sebelum-sebelumnya dia itu banyak banget mengutamakan diri dia sendiri, egonya besar gitu loh. Dia berharap ya, masih ada jalan untuk kalian ke depan itu bisa ketemu, masih ada masa depan sama-sama. Itu yang dia harapkan. Dia berharap sebenarnya untuk benci kamu, untuk nggak usah ketemu lagi sama kamu, karena dia merasa dia juga merasa sedih ditinggalin kamu juga, kamu gak nyariin dia. Tapi ya gimana, dia kangen. Dia berharap kamu tidak melupakan aku, ya, karena dia belum bisa melupakan kamu. Karena dia tidak pernah menyangka dia akan jatuh cinta seperti ini ke kamu. Jadi yang ingin pertemuan fisik, apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian. Oke, teman-teman. Di sini orang ini akan menunjukkan kembali kalau dia masih punya perasaan sama kamu, dia masih ingin tahu kamu. Dan dia masih akan nunjukin bahwa dia tuh masih di sini ada energi surprise invitation. Artinya ketika dia ngajakin ketemu kamu, teman-teman, waktunya bisa saja tidak terduga, ya. Dan mungkin banget teman-teman, kamu yang banyak belum siap kalau Sora lihat di sini ya. Kamu yang lari justru, kamu belum siap untuk terima orang ini kembali karena mungkin trauma, takut tersakiti dan sebagainya. Apakah orang ini niat tulus terdalam minta maaf sama kamu? Teman-teman, dia sudah berproses. Jadi kalau Sora lihat fair di kartu ini, ada kenyataan dia untuk belajar dan berkembang. Ya. Karena dia tahu tidak ada jalan lain selain merubah dirinya kalau dia masih pingin kamu, teman-teman. Nasihat untuk kamu ngadepinnya gimana? Teman-teman, kayak apa yang ada di pikiran kamu, itulah yang akan kamu lakukan. Jadi kamu fokus sama apa yang ada di dalam pikiran kamu, ya. Jadi kalau memang kamu kepingin untuk jalanin hubungan ini, itu yang akan bisa terjadi. Tapi kalau kamu di dalam pikiran kamu udah nggak mau punya relationship sama dia, itu juga yang akan terjadi. Tapi apapun keputusan kamu, kartu Sora menyarankan untuk berbelas kasihanlah dan memaafkan ya. Karena namanya cinta itu kasih ya. Kita bilangnya kasih bahasa Indonesia. Kasih itu belas kasihan juga ada di dalamnya, teman-teman. Gitu ya. Banyak dari kalian yang udah nggak mau. Ya, relationship is over. Gitu ya, kamu udah banyak yang nggak mau di sini gitu loh. Tapi kalau yang Sora lihat,
Kalaupun kamu nggak mau, jangan sampai punya energi kebencian. Tetaplah punya energi kasih sayang ya. Tuhan aja sama kita udah banyak dosa aja, Tuhan masih tetap sayang sama kita. Apalagi kita cuman yang manusia gitu ya. Jadi kita memang diharapkan, walaupun gampang banget sih seorang ngomongnya, aku nggak bilang gampang. Aku cuma bilang bahwa memang itu yang harus dijalankan dengan hati yang terbuka ya. Balik lagi, kamu mau terima apa enggak, keputusan di tangan kamu. Yang pasti niatnya dia datang, dia pingin menunjukkan sama kamu dia mau berusaha gitu ya. Apalagi sebelumnya banyak yang merasa bersalah karena orang ketiga kan gitu loh. Kalau kamu udah trauma banget sih, banyak yang udah trauma banget ya, jadi nggak mau, dan itu nggak bisa dipaksakan. Oke? Waktunya kapan dia akan datang, bisa saja sesuatu yang tidak terduga teman-teman ya. Waktunya zodiak yang mungkin terungkap: Libra, Pisces, Leo, Gemini, Cancer, Virgo, Capricorn, Aries. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Teman-teman yang kepingin energinya untuk bersih, terfokuskan untuk bersih energinya, silahkan dibeli gelang clear quartz ini. Dari batu clear quartz asli, import, bukan mainan, yang udah Sora booster dengan energi healing, dengan harapan ini bisa membantu kamu membersihkan titik-titik cakra di dalam diri kamu, membantu grounding, membantu penyembuhan di alam bawah sadar. Tapi tolong jangan berpikir ini adalah jimat, lalu ini adalah pelet ya, mau dibawa beribadah silakan. Kalau dibawa ke kamar mandi bukan nggak boleh. Ini bukan emas, ini stainless biasa. Nanti kalau dia warnanya berubah jadi hitam, itu fungsinya itu tidak akan berubah teman-teman, tapi secara estetika dia akan menurun fungsi kecantikannya. Estetika ya, bukan fungsi barangnya. Nanti kamu bete sendiri. Tapi kalau kamu mau bawa silakan ya, mau dibawa ke Antartika juga boleh, dibawa berendam ya. Tapi warnanya berubah, jangan komplain dan marah-marah. Aku tidak menerima komplainan marah-marah. Kalau udah barang di tangan kamu, jadi tanggung jawab kamu. Oke? Kalau pesan di Instagram harga 240.000. Kalau di Tokopedia, linknya ada di kolom deskripsi bawah atau di pin komen, dicek ya di komen yang paling atas. Itu lebih mahal karena dipotong oleh komisi dari Tokopedia. Silakan dibeli selagi masih ada, karena aku tidak bisa menjanjikan untuk di restock, karena restock ada minimum ambil barang yang jumlahnya puluhan di atas 2 atau 3 lusin. Kalau nanti kamu cuma mau beli 1 atau 2, mohon maaf nggak bisa ya. Jadi mendingan beli sekarang, berhubung masih ada. Oke? Semoga berjodoh ya dengan ini ya. Bintang lambang dari harapan, bulan lambang dari perubahan dan intuisi. Terima kasih sudah boleh promo. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, atau bisa juga jadi alfabet kalian. Oke, bisa juga alamat rumah, plat nomor kendaraan, nama kota, nama panggilan, apapun yang ada alfabetnya. Ya, oke. Yang mau personal reading, yang mau beli kartu, mau baca kartu, mau beli buku, mau belajar, semua bisa di Instagram Sora ya. HCJW VLUI JVAGETOIF 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel kedua di Misana Sora. Sora tunggu belanjanya. Itu adalah salah satu bentuk dukungan kamu untuk Sora mengembangkan channel ini. Bye-bye.